wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan bisa bermuajah di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam juga tercurahkan kepada junjungan yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Bisri dari UIN SMH Banten yang akan melakukan daftar cek masalah kepada teman-teman semua. Apakah dari teman-teman semua pada siap? Ya, kalau pada siap. Sebelum kita melakukan daftar cek masalah ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi kedatangan kakak di sini akan melakukan daftar cek masalah. Jadi daftar cek masalah adalah daftar berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan masalah dari teman-teman yang diasumsikan biasa dialami oleh teman-teman dalam tingkat perkembangan tertentu. Jadi tujuannya daftar cek masalah ini adalah untuk memudahkan teman-teman semua mengemukakan masalah yang pernah atau sedang dihadapi sekarang untuk mensistemasi jenis masalah yang pada teman-teman agar memudahkan analisa dan sintesa dengan data yang diperoleh dengan cara alat ini atau yang dimaksud dengan daftar cek masalah. Sebelumnya dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai daftar cek masalah ini? Baik, kalau nggak ada, jadi di sini saya membawa lembar pernyataan asesmen daftar cek masalah. Jadi yang berisikan aspek masalah kesehatan, aspek masalah keadaan ekonomi, aspek masalah rekreasi dan hobi, terus aspek masalah kehidupan keluarga, aspek masalah agama dan moral, aspek masalah kehidupan sosial berorganisasi, aspek masalah hubungan pribadi, aspek masalah muda-mudi, aspek masalah penyesuaian terhadap lingkungan, dan yang terakhir aspek masalah masa depan satu karir. Jadi di sini saya akan membawa lembar pernyataan yang berisikan tadi itu ada 10 aspek masalah. Jadi teman-teman menyiapkan peralatan tulis di atas meja, dan teman-teman juga ambil posisi duduk ternyaman. Sebelum memulai mengisi daftar cek masalah ini, teman-teman harus berdoa terlebih dahulu, dan kemudian teman-teman membaca pernyataan-pernyataan dengan teliti dan cermat. Dan teman-teman juga mengerjakan daftar cek masalah ini dengan sejujur-jujurnya dan tidak merasa cemas ataupun akan khawatir. Dan saya juga jawaban Anda akan dirahasiakan dan akan saya bantu menyelesaikan masalah yang pada teman-teman rasakan. Sebelumnya izin membagikan lembaran pernyataan pada teman-teman semua.
Baik, untuk lembaran daftar cek masalah sudah saya bagikan, dan saya juga memberi waktu 50 menit kepada teman-teman untuk mengisi lembaran pernyataan masalah yang teman-teman hadapi. Baik, saya akan mengambil lembaran pernyataan yang sudah saya bagikan tadi. Berhubung waktunya sudah habis, saya akan mengambil lembar pernyataan tersebut. Dari teman-teman, apakah ada yang sudah selesai? Kalau yang belum selesai, jangan terburu-buru, dan nanti saya akan tungguin. Baik, kalau sudah pada selesai, saya ambil ya. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam pengisian daftar cek masalah ini. Karena daftar cek masalah ini sangat membantu dalam penelitian saya. Dan saya juga minggu depan akan kesini lagi dan memberitahu hasil tes pada daftar cek masalah ini. Dan saya juga akan merahasiakan hasil tes ini dengan secara baik. Jadi minggu depan saya juga akan mempresentasikan hasil tes daftar cek masalah ini, dan pekan berikutnya akan membuat program apa yang akan saya ambil. Jadi program apa yang akan saya ambil. Baik, itu saja yang dapat saya katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Gimana teman-teman kabarnya sekarang? Alhamdulillah kalau baik. Jadi kedatangan kakak di sini untuk memberitahukan hasil yang daftar cek masalah yang kemarin. Untuk daftar cek masalah yang aspek masalahnya aspek masalah kesehatan, aspek masalah keadaan ekonomi, aspek masalah rekreasi dan hobi, aspek masalah kehidupan keluarga, aspek masalah agama dan moral, aspek masalah kehidupan sosial atau berorganisasi, terus aspek masalah hubungan pribadi, aspek masalah muda-mudi, aspek masalah penyesuaian terhadap lingkungan, aspek masalah masa depan atau karir. Jadi kakak akan memberitahukan daftar cek masalah, hasil dari daftar cek masalah ini. Terus next. Yang mengisi daftar cek masalah ini. Jadi di bidang masalah yang atas nama DN ini bidang masalah kesehatan. Jadi di kesehatan itu diberi nomor 2, 3, 4, 5.
6, 10. Jadi jumlahnya itu 6 masalah. Nah, jadi 6 masalah itu 60%. Jadi predikatnya jadi sangat bermasalah. Dan di bidang ekonominya itu nomor masalahnya di nomor 13. Jumlahnya 1. Untuk persennya itu 10% dan predikatnya itu B. Jadi agak bermasalah. Terus bidang masalah yang lainnya rekreasi dan hobi. Jadi bidang masalah ini nomor masalahnya 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30. Jadi jumlahnya itu ada 7 masalah, persenannya 70%. Jadi predikatnya sangat bermasalah. Untuk di kehidupan keluarga, nomor bermasalahnya itu di nomor 37. Jumlahnya itu 1. Persennya itu 10%. Jadi predikatnya itu B, agak bermasalah. Dan di bidang masalah yang lainnya itu agama dan moral. Predikat masalahnya itu jadi di bidang layanan pribadi ini, klien tujuan lainnya yaitu klien mendapatkan kepercayaan dirinya. Untuk layanan dasarnya yaitu untuk komponen layanannya yaitu saya memakai layanan dasar, dan strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok untuk semester 3. Terus materinya yaitu mengembangkan penilaian positif terhadap diri sendiri. Terus materinya penyampaian metodenya penyampaian materi dan tanya jawab. Untuk medianya yaitu PowerPoint, laptop proyektor, dan ATK. Terus bidang layanan yang lainnya yaitu sosial. Di bidang layanannya sosial ini, tujuan layanan agar klien dapat menumbuhkan semangat dalam bersosialisasi. Komponen layanannya yaitu saya menggunakan layanan responsif. Di bidang layanan responsif ini, strategi yang saya pakai yaitu konseling individual untuk semester 3. Materinya yaitu pentingnya bersosialisasi antar sesama. Metode penyampaian materi dan tanya jawab. Terus medianya yaitu PowerPoint, laptop proyektor, dan alat tulis. Terus yang bidang layanan karir ini, saya tujuan layanan ini agar klien dapat memahami pentingnya karir untuk masa depan. Saya menggunakan layanan dasar. Strategi layanannya yaitu layanan bimbingan kelompok untuk semester 3. Materinya yaitu perencanaan karir yang baik akan mendorong semangat kerja, penyampaian materi, dan tanya jawab. Medianya yaitu PowerPoint, laptop proyektor, dan alat ATK. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk selanjutnya. Nah, jadi di bidang agama dan moral ini, nomor masalahnya yaitu 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50. Untuk jumlah jenis masalahnya itu jadi ada 8. Persenannya itu 80%. Predikatnya itu jadi sangat bermasalah. Dikategorikan sangat bermasalah. Terus bidang masalah di sosial organisasi itu, nomor masalahnya 51, 54, 56, 58. Untuk jumlahnya itu jadi ada 4. Persennya itu 40% dan predikatnya itu D, dikategorikan bermasalah. Terus untuk bidang masalah yang lainnya yaitu hubungan pribadi. Untuk hubungan pribadi ini, nomor masalahnya yaitu 65, 66, 67, 68, 69, 70. Untuk jumlah masalahnya yaitu 6. Untuk persennya itu 60% dan predikatnya itu sangat bermasalah.
Dan yang di muda-mudi jumlah masalahnya yaitu 71, 72, 73, 74, 79, 80. Untuk jumlah masalahnya yaitu 6. Dan persennya itu 60%, dipredikatkan jadi E atau dikategorikan sangat bermasalah. Dan di bidang masalah penyesuaian terhadap lingkungan, si DN ini mempunyai masalah nomor 84, 85, 90 dan jumlahnya yaitu 3. Persennya yaitu 30% dan predikatnya D atau dikategorikan bermasalah. Terus di bidang masalah masa depan atau karir, DN ini mempunyai nomor masalah yaitu 91, 92, 93, 94, 99. Untuk jumlahnya yaitu 5 atau persennya yaitu 50%, predikatnya D atau bermasalah. Jadi dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang satu ini atau yang dinamakan DN sangat bermasalah pada aspek kesehatan, aspek reaksi dan hobi, agama dan moral, hubungan pribadi, muda-mudi, bermasalah pada aspek sosial atau organisasi, penyesuaian terhadap lingkungan dan masa depan atau karir, serta agak bermasalah pada aspek ekonomi dan kehidupan keluarga. Terus next. Terus responden yang kedua yaitu AF. Jadi AF ini mempunyai bidang masalah kesehatan. Di bidang masalah kesehatan ini nomor masalahnya yaitu 2, 3, 4, 6, 10. Jumlah masalahnya itu 5 atau persennya 50%, predikatnya D, dikategorikan bermasalah. Dan bidang masalah yang lainnya yaitu ekonomi. Jadi AF ini mempunyai nomor masalah di nomor 13. Jumlah masalahnya yaitu 1, persennya 10% atau predikatnya B, agak bermasalah. Terus bidang masalah yang lainnya yaitu rekreasi dan hobi. Jadi AF ini mempunyai masalah 3 di bidang rekreasi dan hobi, nomor 22, 27, 28. Jumlahnya yaitu 3, persennya yaitu 30%, predikatnya D atau dikategorikan bermasalah. Terus di bidang masalah yang lainnya yaitu kehidupan keluarga, nomor masalahnya 37, jumlah masalahnya 1, persennya 10%, predikatnya B atau dikategorikan agak bermasalah. Terus agama dan moral. Jadi AF ini mempunyai nomor masalah 42, 43, 45, 48, 49, 50. Jumlah masalahnya 6. Persennya 60% atau predikatnya E, dikategorikan sangat bermasalah. Terus di hubungan pribadi Terus di hubungan pribadi AF ini di bidang masalahnya nomor masalahnya 61, 64, 69, 70. Untuk jumlah masalahnya 4, persennya 40%, predikatnya D, jadi dikategorikan bermasalah. Dan untuk bidang masalah muda-mudinya AF ini mempunyai nomor masalah 77, 80. Untuk jumlah masalahnya yaitu 2 dan di persennya 20%, predikatnya C atau dikategorikan cukup bermasalah. AF ini juga bidang masalah yang lainnya yaitu penyesuaian terhadap lingkungan. Jadi di bidang penyesuaian terhadap lingkungan ini bidang masalahnya enggak ada, jadi 0%, atau predikatnya A, tidak bermasalah. Dan tapi untuk masa depan atau karir, jumlah masalahnya yaitu 4,
nomor masalahnya 91, 93, 96, 99. Untuk persennya 40% atau dipredikatkan jadi D, dikategorikan bermasalah. Jadi tabel tadi itu menunjukkan responden yang bernama AF ini bermasalah pada aspek kesehatan, rekreasi dan hobi, hubungan pribadi dan masa depan atau karir, agak bermasalah pada aspek ekonomi dan kehidupan keluarga, tapi cukup bermasalah pada aspek muda-mudi, serta sangat bermasalah pada aspek agama dan moral dan sosial organisasi. Next, untuk responden yang ketiga yaitu yang diberi nama L. Jadi L ini di bidang masalahnya bidang masalah kesehatan mempunyai nomor di nomor 2, 3, 4, 6, 10. Jumlahnya yaitu 5. Untuk persennya 50% dan predikatnya D, jadi bermasalah. Terus bidang masalah yang lainnya yaitu ekonomi. Jadi di bidang ekonomi ini L mempunyai nomor masalah di nomor 13. Jadi jumlahnya 1, persennya 10% dan predikatnya B, jadi agak bermasalah. Rekreasi dan hobi. Jadi di bidang rekreasi dan hobi ini L mempunyai nomor masalah 21, 22, 27, 28. Jumlah masalahnya yaitu 4. Jadi persennya 40% dan predikatnya itu D, bermasalah. Terus di bidang masalah yang lainnya yaitu kehidupan keluarga, nomor masalahnya yaitu 37 dan jumlahnya itu 1, persennya itu 10%, predikatnya itu B, jadi agak bermasalah. Terus agama dan moral, L ini di nomor masalahnya yaitu 42, 43, 45, 48, 49, 50 dan jumlahnya yaitu 6. Persennya itu 60% dan predikatnya itu E, sangat bermasalah. Di bidang sosial juga, di bidang sosial atau organisasi L ini mempunyai jumlah masalah yaitu 6. Nomor masalahnya ada di nomor 52, 53, 54, 56, 58, 59 dan persennya yaitu 60% dan predikatnya yaitu E atau dikategorikan sangat bermasalah. L juga di bidang masalahnya yaitu bidang masalah yang lainnya yaitu hubungan pribadi. Di hubungan pribadi ini mempunyai nomor masalah yaitu 61, 64, 69, 70 dan jumlahnya yaitu 4. Persennya 40% dan predikatnya D atau bermasalah. Dan di bidang masalah muda-mudinya juga L ini mempunyai nomor masalah 77, 80 dan jumlah masalahnya yaitu 2. Persennya 20%, predikatnya C atau dikategorikan cukup bermasalah. Dan di bidang penyesuaian terhadap lingkungan L ini tidak mempunyai masalah, jadi 0%, dikategorikan tidak bermasalah. Dan bidang masalah masa depan atau karir L ini mempunyai nomor masalah 91, 93, 96, 99. Jadi jumlah masalahnya yaitu 4, persennya 40% dan predikatnya D atau bermasalah. Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden nomor ketiga ini atas nama yang bernama L bermasalah pada aspek kesehatan, rekreasi dan hobi, hubungan pribadi dan masa depan atau karir, agak bermasalah pada aspek ekonomi dan kehidupan keluarga, sangat bermasalah pada aspek sosial atau organisasi serta cukup bermasalah pada aspek muda-mudi, namun tidak bermasalah pada aspek penyesuaian terhadap lingkungan. Responden yang keempat yaitu SA. Jadi SA ini mempunyai bidang masalah yang di bidang masalah kesehatan, tapi di kesehatan itu 0%. Jadi predikatnya A, tidak bermasalah. Dan bidang masalah yang lainnya yaitu ekonomi. Di bidang ekonomi juga SA ini
mempunyai masalah tidak mempunyai masalah, jadi 0%, atau dikategorikan tidak bermasalah. Terus di bidang masalah yang lainnya yaitu rekreasi dan hobi. Di rekreasi dan hobi ini mempunyai nomor masalah 22, 26. Jumlah masalahnya 2, persennya 20%, dan predikatnya C atau cukup bermasalah. Terus di bidang kehidupan keluarga tidak mempunyai masalah juga, jadi dikategorikan tidak bermasalah. Untuk bidang masalah yang lainnya yaitu agama dan moral. Di agama dan moral ini mempunyai nomor masalah yaitu 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Jadi jumlah masalahnya itu 8 dan persennya 80%, predikatnya E atau dikategorikan sangat bermasalah. Dan di bidang sosial atau organisasi juga mempunyai masalah, jumlah masalahnya 2, yaitu di nomor 52, 54. Jadi persennya 20% dan predikatnya C, untuk kategorinya cukup bermasalah. Terus di bidang masalah yang lainnya yaitu hubungan pribadi. Jadi di bidang hubungan pribadi ini, bidang masalah hubungan pribadi ini 0% atau tidak bermasalah. Terus di bidang masalah muda-mudinya jumlahnya 1, yaitu di nomor 80, dan untuk persennya 10%, predikatnya B agak bermasalah. Terus di penyesuaian terhadap lingkungan, SA ini mempunyai masalah 1, di nomor 90. Jadi predikatnya B atau persennya 10%, jadi agak bermasalah. Terus di aspek masa depan atau karir, SA ini mempunyai jumlah masalah yaitu 3, yaitu di nomor 92, 93, 94. Jadi 30% atau predikatnya D, jadi bermasalah. Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden nomor 4 ini, yang keempat ini, SA ini tidak bermasalah pada aspek kesehatan, ekonomi, kehidupan keluarga, dan hubungan pribadi. Jadi cukup bermasalah pada aspek rekreasi dan hobi dan sosial organisasi. Dan sangat bermasalah pada aspek agama dan moral, dan tidak bermasalah pada aspek hubungan pribadi dan muda-mudi, serta bermasalah pada aspek masa depan atau karir. Terus responden yang kelima ini DH. Jadi DH ini mempunyai di bidang masalah nomor 22, 45. Jadi jumlah masalahnya di kesehatan ini 3 dan persennya 30%, predikatnya D atau bermasalah. Terus DH ini di bidang masalah ekonomi mempunyai jumlah masalah 1, jadi di nomor 15. Persennya 10%, predikatnya B agak bermasalah, dikategorikan agak bermasalah. Terus DH ini di bidang masalah rekreasi dan hobi mempunyai jumlah masalah 5, di nomor masalah 22, 26, 27, 28, 29. Untuk persennya 50%, predikatnya D, bermasalah. Di kehidupan keluarga, DH ini mempunyai masalah, jumlah masalah yaitu 1, di nomor masalah 37. Untuk persennya 10%, predikatnya B, terus dikategorikan agak bermasalah. Dan di bidang agama dan moral, DH ini mempunyai jumlah masalah yaitu 7. Nomor masalahnya 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50. Untuk persennya 70%, jadi predikatnya E, sangat bermasalah. Terus di bidang masalah yang lainnya yaitu sosial organisasi. Di bidang sosial organisasi ini DH mempunyai masalah, jumlah masalah 3, di nomor masalah 51, 55, 56, persennya 30%, predikatnya D, jadi dikategorikan bermasalah. Dan di bidang hubungan pribadinya yaitu DH 0%,
Jadi dipredikatkan A atau dikategorikan tidak bermasalah. Dan untuk di bidang masalah muda-mudi, DH ini mempunyai masalah 6. Jadi 6 jumlah masalahnya 6. Untuk nomor masalahnya 71, 73, 74, 78, 79, 80. Persennya 60%, predikatnya E. Jadi dikategorikan sangat bermasalah DH ini. Terus DH juga di bidang masalah yang penyesuaian terhadap lingkungan mempunyai jumlah masalah yaitu 1 di nomor 90. Persennya 10%, predikatnya B, dikategorikan agak bermasalah. Dan di bidang masalah masa depan atau karir, DH ini mempunyai masalah jumlah masalah 3 di nomor 92, 93, 99. Persennya 30%, dipredikatkan D atau dikategorikan bermasalah. Jadi tabel tersebut menunjukkan bahwa responden kelima ini, DH ini bermasalah pada aspek kesehatan, rekreasi dan hobi, sosial atau organisasi, dan masa depan atau karir. Agak bermasalah pada aspek ekonomi, kehidupan keluarga, dan penyesuaian terhadap lingkungan sangat bermasalah pada aspek agama dan moral dan muda-mudi. Terus untuk rencana operasional bimbingan dan konselingnya, yaitu saya bikin tabelnya. Jadi bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan. Untuk semester berapanya tadi, jadi untuk semester 3. Terus materinya, media, terus evaluasi. Jadi rencana operasional bimbingan dan konselingnya yaitu di bidang layanan agama, saya membuat tujuan lainnya agar klien menjadi pribadi yang lebih menyadari keagamaannya. Terus komponen layanan, saya memakai layanan dasar dan strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok untuk semester 3. Materinya yaitu pengetahuan dasar tentang keagamaan. Terus untuk metodenya penyampaian materi dan tanya jawab. Untuk medianya PowerPoint, laptop, proyektor, dan alat tulis. Terus yang kedua, bidang layanannya yaitu pribadi. Di bidang layanan pribadi ini tujuan layannya klien bisa menyesuaikan pentingnya belajar dan hobi yang bermanfaat. Jadi komponen layannya yaitu layanan dasar, strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok untuk semester 3. Materinya jadikan belajar sebagai hobi. Terus untuk penyampaiannya yaitu penyampaian materi dan tanya jawab. Untuk medianya yaitu PowerPoint, laptop, proyektor, dan ATK. Terus di bidang layanan pribadi ini tujuan lainnya klien bisa menjaga keseimbangan kesehatan tubuh. Komponen layannya yaitu layanan informasi. Untuk strateginya bimbingan kelompok untuk semester 3. Terus materinya pentingnya menjaga kesehatan dan semangat untuk sehat. Terus untuk metodenya yaitu penyampaian materi dan tanya jawab. Terus untuk medianya yaitu PowerPoint, laptop, proyektor, dan ATK. Terus bidang layanan pribadi ini tujuan layannya yaitu klien dapat mengetahui batasan-batasan dalam hubungan. Untuk komponen lainnya yaitu layanan dasar, strategi layanannya yaitu bimbingan kelompok untuk semester 3. Materinya yaitu batasan dalam berinteraksi dengan pasangan. Terus metodenya yaitu penyampaian materi dan tanya jawab. Medianya PowerPoint, laptop, proyektor. Terus bidang layanan yang selanjutnya yaitu pribadi. Jadi saya membuat bidang layanannya yaitu pribadi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.